Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tia Harlina Sugiharto dari angkatan 2022 dari Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya. Dari perhitungan sebelumnya, yang ada di part 2, saya sudah menjelaskan perihal proses perhitungan untuk variabel X, Y, dan Z untuk metode AHP dan AHP fusi. Jadi di sini bisa disimpulkan, udah disajikan tabel hasil perhitungan bobot prioritas untuk indikator faktor resiko biaya atau variabel X, lengkap dengan hasil rankingannya. Untuk aspek estimasi biaya yang mendominasi itu ada di X1.2, yaitu tidak menghitungkan biaya tidak terduga. Yang kedua, aspek pelaksanaan dan hubungan kerja ada di X2.2, yaitu kurangnya koordinasi antara manajer konstruksi dengan kontraktor perencana. Untuk aspek material yaitu ada di X3.1, adanya kenaikan harga material. Untuk aspek tenaga kerja ada di X4.2, yaitu produktivitas tenaga kerja yang kurang maksimal. Untuk aspek peralatan ada di X5.2, yaitu keterlambatan pengiriman peralatan. Terus yang ke-6 ada X6.1, yaitu pengendalian biaya yang kurang baik di lapangan. Jadi setelah mendapatkan hasil rankingannya itu bisa dijadikan yang namanya struktur hierarki seperti ini. Lebih jelasnya saya jelaskan. Nah, ini lebih jelas. Jadi bisa kita simpulkan untuk mencari faktor risiko biaya dari berbagai faktor-faktor yang dari berbagai aspek yang sudah di hasil dari penelitian itu bisa disimpulkan kalau dari X1 yaitu yang mendominasi itu ada di X1.2 dan yang lainnya juga seperti itu. Jadi lebih simpel untuk dilihat. Jadi untuk aspek ini itu yang mendominasi di sini, untuk aspek yang lain yang mendominasi juga di sini. Jadi seperti itu. Selanjutnya untuk variabel Y, ini struktur hierarki untuk semuanya, belum dalam bentuk perankingan. Kalau untuk variabel Y dan Z itu tidak seperti variabel X, karena kalau variabel X itu ada aspeknya, jadi untuk struktur hierarkinya itu seperti itu tadi. Kalau untuk variabel Y maupun variabel X itu tetap disebutkan semuanya seperti ini. Jadi nanti ada struktur hierarkinya itu sendiri. Nanti selanjutnya saya akan jelaskan. Untuk variabel Y atau tentang hambatan penerapan manajemen risiko biaya, ini sudah dapat dihasilkan dari metode AHP fusi, yaitu pada ranking 1 itu ada di Y4, yaitu estimasi biaya awal yang tidak akurat. Untuk variabel Z, yang dimana itu untuk strategi mitigasi hambatan dalam penerapan manajemen risiko biaya, pada metode AHP fusi juga sudah didapatkan untuk perankingannya, yaitu yang nomor 1 itu ada di Z2, yaitu perlunya manajemen keuangan yang baik. Jadi untuk struktur hierarkinya itu seperti ini. Jadi saya jelaskan, nah seperti ini, memang sedikit ribet ya. Jadi pada struktur hierarki itu ada tujuannya harus diselesaikan, ada problemnya, dan ada alternatifnya seperti ini. Jadi di Y ini untuk hambatannya dan di Z ini untuk strategi mitigasinya. Untuk garis-garisnya ini semua itu terhubung. Jadi Y1 itu terhubung ke semua ini, dari Z1 ke Z10. Y2 juga terhubung ke Z1 sampai Z10, sampai Y10 juga terhubung
dari Z1 sampai Z10. Jadi, tapi yang paling bisa mengatasi ini semua itu ada di Z2, yang dimana itu perlunya manajemen keuangan yang baik. Dan hambatan yang paling menghambat banget untuk penerapan manajemen resiko biaya itu ada di Y4, yaitu estimasi biaya awal yang tidak akurat. Alasan mengapa variabel X tidak terhubung dengan variabel Y dan Z dikarenakan untuk variabel X itu sendiri itu berfokus untuk mencari faktor dominan risiko biaya pada pelaksanaan proyek konstruksi itu saja. Sedangkan variabel Y dan Z itu ada yang harus diselesaikan, yaitu untuk gimana meminimalkan risiko biaya proyek konstruksi itu terjadi gitu, untuk meminimalkan. Jadi yang terhubung itu hanya Y dan Z saja. Jadi untuk yang X itu hanya untuk mencari faktor yang mendominasi saja, seperti itu. Jadi sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.